Baiklah, untuk tanaman yang pertama, kita menggunakan tanaman jeruk atau nama latinnya Citrus sp. Pada tanaman jeruk ini, virus yang menyerangnya ditandai dengan di daun terdapatnya bintik-bintik, contohnya seperti ini. Sehingga tipe penyerangan penyakit pada tanaman jeruk ini bisa kita kategorikan kepada tipe nekrotik atau lebih akrab kita kenal dengan nekrose. Virus pada tanaman jeruk bisa disebut dengan atau dikategorikan ke dalam virus Kubis cap yang menyerang daun jeruk. Ciri-cirinya yaitu terdapatnya bintik-bintik pada daun tanaman jeruk, dan bintik-bintik ini lama-kelamaan juga akan menjadi kuning atau juga menjadi coklat. Kemudian serangan yang parah akan mengakibatkan terjadinya deformasi titik tumbuh. Kita bisa melihat lebih dekat. Serangan patogen pada tanaman jeruk ini dinamakan dengan Sphancelloma fawcettii jenkins. Kemudian untuk cara pengendaliannya, kita bisa melakukan trips mudah yang pertama, yaitu dengan cara pemotongan pada virus atau daun jeruk yang terkena, seperti yang saya lakukan. Kemudian, setelah kita potong bagian yang sakit, nantinya daun ini bisa saja kita bakar. Tujuannya untuk mengurangi penyebaran virus ke tanaman atau daun yang lainnya. Kemudian, cara yang paling efektif untuk budidaya tanaman jeruk sebelum masa tanam, alangkah baiknya terlebih dahulu memperhatikan jenis tanah, sehingga kondisi tanah tersebut steril, dan memungkinkan penyebaran penyakit melalui tanah tidak terjadi. Selanjutnya, untuk tanaman yang kedua, kita menggunakan tanaman pepaya atau nama latinnya Carica papaya. Pada tanaman ini kita bisa mengidentifikasi tipe penyakit yang disebabkannya yaitu adalah tipe hipoplastik atau yang disebabkan karena terjadinya hambatan untuk tumbuh, atau nama lainnya adalah underdevelopment, sehingga menyebabkan tanaman ini tumbuh kerdil seperti tanaman pepaya yang terlihat di sini. Batangnya kecil dan juga pertumbuhannya itu kerdil. Untuk kategori virus, kita bisa mengkategorikan virus yang terjadi pada tanaman pepaya ini ke dalam kategori virus papaya rind spot virus atau PRV. Sehingga tanaman ini mengakibatkan bentuk daunnya menjadi keriput, ada juga yang daunnya menjadi keriput, ada juga yang mati, bahkan menguning, dan juga batang kecil sehingga pertumbuhannya juga kerdil. Kemudian, bagaimana cara untuk pengendalian penyakit yang terjadi pada tanaman pepaya? Sama dengan tanaman jeruk tadi, bisa dengan cara termudah yang kita lakukan, yaitu dengan memotong bagian yang terkena sakit, contohnya seperti yang saya lakukan. Kemudian, daun ini bisa saja nantinya dibakar atau dibuang. Lanjut. Kemudian cara yang lainnya yang dapat kita lakukan dengan cara yaitu mengantisipasi serangga dengan cara insektisida. Baiklah, sekian analisa praktikum kita pada hari ini. Yaitu menganalisa penyebab penyakit virus yang terjadi pada tanaman jeruk atau Citrus sp dengan bisa kita kategorikan ke dalam virus Kubis cap dengan patogen Sphancelloma fawcettii jenkins. Kemudian pada tanaman pepaya atau Carica papaya dengan nama virus papaya rind spot virus atau PRV. Cara pengendaliannya sama, yaitu dengan cara menggunting bagian yang terkena sakit. Kemudian untuk yang lebih simpelnya, sebelum membudidayakan tanaman, pastikan daerah tanah itu steril sehingga tidak memungkinkan penyebaran virus atau penyakit dari suatu tanaman ke tanaman lainnya melalui tanah. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Sesungguhnya kebenaran itu datang dari Allah dan kesalahan datang dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.